Keluarga na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kinorhon ni pangotak ni balasahid di COVID-19 namasa jalan tapa adu-adu sa hatu partikianon nung nanania lelengna jala sahat do peri tikion alani ito tong do peri komarminggu di tonga di bagas tabi kita si honi rohata asamar parsauran do debata di bagas jorona tapasangat mai marhide-hide akka tamiyanta jalapos maruhanta tangi honong na dohita molo tapasangat di bagasan hapor siyaw na bulim alami kita parade maruhan ang pikiratan lahu marpaksawan doho debata tapasonang maruhanta jumodo mahita matangiyang digaro rohata be. Di bagasan goan ni debata ama, dohot goan ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goan nito di parbadia na manupalangi dohot anoom, di pasaur madamena kito di muna. Amen. Rahma hitamado di tangiang tay. Ale Yesus Tuhan kami, berek kami dan soro, dinamahami do kami salubut na di soro, saya sila kami hati saya kamu hamano. Amen. Tapuji Tuhan ta, marende mahita siya buku ete, nomor 6 ayat 1 di ayat 2. Lehon mahiras niro
majamita kata asalan pita jalan gada hubiam nabadi patotong mahakorsyam nami mangoloy boshat rodi ujung ningol nami di bagasan hakorsyam na mangolo marhite-hite anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dilongani Tuhan Dewata Maha Nusa Luhutna. Amin. Haleluya. 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 Yesus haposakku. Martaniang mahita. Alin Tuhan debata amanani na di balwa bijak. Kodo na patupahon hasisani dosa dihan halak na damulo. Marhite-hite anak kahulungan ni Roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asi maruhan dihan akan na mengasak dosa nuay tubuh. Sa isaha kumang batasan rohanan hasisani dosa namin na pinatupani. Lehuma Tuhan kodim na bade asahon kaporsyam nami di asin ni Roham. Parbubu jalauru di mahani lahu kutapon nasa dosa do roha portidyon. Asah pasak hami dirinan ima daging rukot kebinan gadi pilihan na mangul jalan abadia tuho. Mari kehide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Koduhatan ni debata taringo Tuhan sisami dosata. Ay dang olo Tuhani mga bolokon halak roni sayen ni dirina. Ay iadung di pajimput manang isi marpangulahi marohana hombartu bodang ni asi ni rohana. Hasanapon ma di debata na dijam. Amin. Taparada detas yang nomor 435 ayat 1. Epistel diminggutan sadario iman atas surat di Psalmen bidu 20 pintu mamuka maisya ayat pitu sahat Korea saplopat sonoma hatana saitani huma suaraku aleja bubat molo jauh-jauh ab asima roham mida au jala alusi au nina roham kudo madok lurihamu ma bohiku atau bohima na bulului ali jaguba unang tuntahunihu bohimma na Quran
unang tuntulak na posong di bagasar rimasmu, matua bodo pangurubikku, unang tung abolokon aku, jala unang tadikon aku ali di batani hadwaku. Ay nung nga di tarikod damang do dainang aku, alay di jaku jahuba do aku. Saya podaho matwaw dalam ali jahuba, jala tu aku di dalam hati korang, ala ni aka aloku. Unang tung pasal aku, guru roha-rohani aka musuhku, ay hehi dodo paal aka setidani bergabus, jala di bauson hajahabam. Aku nang kuhamor siari pa iday do kusubot nading kami Jahoba di tanong amuluano. Pahanalo ma Jahoba, pagomos jala batu roham, jala pahanalo Jahoba ido sahatna martua ma natumangimon hatan debata jalan nau peosa. Amin. Mari kita siap nomor 257 ayat 1. Mari kita siap puede nomor 30 ayat 1. Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui akal dan budi manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan
yang menjadi kabar sukacita bagi kita pada Minggu Eksauri hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 20, dimulai dari ayat 29 hingga ayat 34. Demikian, beginilah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan, mari kita sambut. Firman-Mu menjadi terang. Shalom, horas Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan atas napas dan kehidupan yang diberikan kepada kita hingga saat ini. Semoga kita semua tetap berada di dalam pemeliharaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teks ini berbicara bagaimana Yesus mendengarkan seruan orang percaya. Disebutkan bahwa dalam perjalanan Yesus keluar dari kota Yeriko, di antara orang banyak yang berbondong-bondong itu, ada 2 orang pengemis buta yang berseru-seru, memohon pertolongan. Mereka berteriak, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Bisakah saudara membayangkan keadaan mereka dalam situasi yang sangat ramai dan riuh itu? Tentulah mereka bagaikan 2 butir pasir di hamparan pantai yang begitu luas. Keberadaan mereka mungkin saja sulit untuk teridentifikasi, samar dan tak terlihat. Suara teriakan dan rintihan mereka mungkin saja akan lenyap dan menjadi senyap di telan keriuhan keramaian itu. Di tengah berbagai euforia, keinginan dan ambisi manusia-manusia yang begitu banyak di sana, tumpah ruah. Keadaan seperti itu sudah sangat lumrah terjadi di dunia ini. Ketika orang-orang miskin, cacat, tidak begitu penting untuk dihiraukan. Seperti perlakuan orang banyak, yang kalau kita baca pada ayat 31, dikatakan di sana, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Saudara yang kekasih, anjuran diam ini sebenarnya sangat dalam maknanya. Mungkin maksudnya adalah pasrah saja, tak perlu berbuat apa-apa.
Cukuplah meratapi nasib dan menikmati sisa usia. Ada dua hal yang dapat kita renungkan lewat nats ini. Yang pertama, berjuanglah untuk mendapatkan kemerdekaan. Dalam teks ini kita menemukan bahwa kedua orang buta ini bukanlah sosok yang cengeng dan lemah. Sekalipun mereka hanya mengandalkan insting dan pendengarannya saja. Namun mereka berjuang dan berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Meski orang banyak menghalangi, bahkan membentak mereka, mengatakan, "Diamlah, jangan bersuara, jangan ribut." Namun dikatakan pada ayat 31, justru mereka semakin keras berseru, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Wow, bukankah itu adalah sebuah penampakan iman yang luar biasa? Di tengah berbagai hambatan, tantangan, dan tekanan, mereka tidak diam, tetapi berseru-seru kepada Allah, sumber pertolongan mereka. Mereka datang kepada sosok yang tepat, yang mampu menjawab segala persoalan kehidupan mereka. Mereka benar-benar berjuang. Mungkin menurut mereka, cukuplah kita hanya buta, tetapi jangan turut menjadi bisu. Maka sebenarnya teks ini tidak semata-mata berbicara tentang penyembuhan atau mujizat, namun juga berbicara soal bagaimana kesungguhan orang buta itu. Di sana ada penantian, ada kesabaran, dan ada ketetapan hati. Saudara yang kekasih, dapat kita bayangkan bagaimana beban dan pergumulan kedua orang buta ini. Betapa sudah lelah dan terpuruknya mereka dalam penantian agar matanya dapat melihat. Tentunya ada harapan dalam dirinya untuk menantikan sebuah jawaban dari kesekian doanya, yakni mereka dapat melihat. Menanti adalah pekerjaan yang membosankan. Akan tetapi orang sabar dikasihi Tuhan. Demikian orang banyak katakan. Dua orang buta ini memiliki hati yang tegar dan sabar. Mereka berpengharapan mendengar Yesus akan lewat dari sana. Harapan mereka muncul dan begitu bersemangat. Oleh karena itulah mereka berteriak. Dan seolah mereka tidak ingin melewatkan kesempatan besar itu. Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Bagian yang kedua adalah Yesus mendengar seruan orang percaya. Seruan dan teriakan kedua orang buta itu ternyata tidak sia-sia, saudara. Ya Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Demikianlah mereka berteriak-teriak dengan keras. Mereka mengucapkannya berulang-ulang. Walau sekitarnya mengecam dan menyuruh mereka diam, bungkam. Teriakan ini dapat kita artikan sebagai sebuah proklamasi keyakinan, ungkapan iman, bahwa yang pertama, ini adalah kesempatan untuk sembuh. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk dapat melihat. Yang kedua, ini adalah kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Dapat melihat adalah sebuah kehidupan yang baru bagi mereka. Mereka tidak ingin melepaskan kesempatan itu. Mereka tidak ingin melewatkan kesempatan yang ada bertemu dengan Yesus. Saudara yang kekasih, ternyata seruan mereka telah menggerakkan hati Yesus oleh belas kasihan. Itu sebabnya langkah Yesus terhenti. Ia tahu di dekatnya, di tengah-tengah orang banyak yang berbondong-bondong itu, ada dua orang susah yang berseru dengan iman kepadanya. Yesus lalu menguji iman orang itu. Dia memanggil mereka dan bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Saudara yang kekasih, ternyata iman juga harus diuji. Apa yang ada di dalam hati harus mampu diterangkan, dijelaskan dalam bentuk ungkapan-ungkapan lainnya. Karena saat itu mereka hanya buta tetapi tidak bisu. Maka Yesus ingin apa yang ada dalam hati mereka, iman mereka, harus diungkapkan dengan perkataan mereka. Yesus ingin mendengar secara langsung isi hati mereka dengan kata-kata, dengan bahasa verbal mereka. Walaupun Yesus mengetahui
jalan pikiran, dan isi hati manusia. Mereka lalu menjawab, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Lalu dengan belas kasih-Nya, Yesus menyembuhkan mereka, sehingga mereka dapat melihat. Dan kedua orang buta yang telah sembuh itu pun, yang telah bisa melihat itu, akhirnya mengikuti Yesus. Saudara yang kekasih, kesembuhan kedua orang buta itu adalah karena belas kasih Yesus. Oleh karena itu, jika pandemi ini membuat kita susah dan menderita, berseru dan berteriaklah, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan tolonglah kami. Tuhan sembuhkanlah kami. Jika nanti Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melewati pandemi ini dan kembali beraktivitas seperti sedia kala, maka ingatlah bahwa kita telah disembuhkan oleh belas kasih-Nya. Maka kita harus semakin tekun mengikutinya dan senantiasalah berseru kepadanya, karena Tuhan mendengarkan seruan orang beriman. Amin. Mari kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang maha baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami. Dengarkanlah seruan kami. Karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan kita Sen Buku Pendeta nomor 220 ayat 1 ayat 2. Tapasona maramantang martangiang manita. Ali Jehovah di bata amanami
namarhabang sa di badua gija. Puji-pujian doot hamalateo marisobaro hanami ganup ruas ni huriam namar persawaran di bagas jorong doot namar persawaran di bagas nami ganup marsada-sada. Mari dehami Tuhan martangian pasahaton puji-pujian nami disudi dengan dibasam dohot asi di roham na ujaro hami siganung tinggi di golu namion ali Tuhan Jehovah de mata aman nami mau liado madiho ima di minggu eksaudi sadarion marsaringan dohatam di toha-toha nami asa totong jauh-jauh nami hoa de Tuhan ai dia lusi hodo jauh-jauh dohot tangiang yang kana persean ko imanian ngulu nami ali Jehovah de mata na totong say jauh-jauh kami tuarupan pasahaton sudi ngulu nami tuhole Tuhan lumobi ba kana masa di toha-toha ni portibion nang di toha-toha nami nang di toha-toha ni luas ni huriami Tuhan Jehovah de mata amanami gabi sudah kami marpasawaran di bagas jorong aledang sudah kami totong pasahaton sudi tangian nami jauh-jauh nami tuhole Tuhan bopi kami noaing di bagas nami ganup marsada-sada Tuhan Jehovah de mata amanami nama hamang salibadu agitjang totong do pakyong muhuriami pasahaton berita nauli oleh Tuhan di toha-toha ni pertibion totong ma huriami oleh Tuhan gabe pasu-pasu diangka pakobasyon Tuhan Jehovah de mata amanami buanon nami do ditangiang nami nang saluhut na akaparhadado siya toha-toha ni huriami na mamikirhon na makobasi huriami oleh Tuhan leho ma lasroha lumobi habis taran do bisuk na siyan boy asa tao kami Tuhan lau mabuan saluna ros muriam tuarupan Tuhan Jehovah de mata amanami postol manami nahoma naman Tuhan bonon nami do nang ditangiang nami pamarentah nami oleh Tuhan asa marbisuk na sida mangadupi nama saom ima pandemi COVID-19 Tuhan homa na mga lehon at kagugu diat talamaring konton di hoba siya le Tuhan asa marbisuk na sida dia do na lawas ulahon na sida jala pasu-pasu ng pamarenta namin Tuhan Jehovah de mata aman namin postor namin di salut gulmit ni ngulo namin hupasakat kami ma tuwalupan mo saat di homa kami ale Tuhan jala mahami lo tangyang namin di bagasan gora naku Jesus Kristus muliate maniho. Amin. Mari dia mahita buku ede nomor 710 ayat sada laus di somahita papu pilea. Amen.
kami, undang kami untuk kamu juga, baru maha sejahtera ayo menangkap jauh, roh terkubur, roh yang sama selain diterima. Amin. Jalo rumah pasu-pasu siap Tuhan debata. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debatama. Di sodako Tuhan debatama bohina Tuhan. Jala se asima rohana minah. Di opako Tuhan debatama bohina Tuhan. Jala di pasor homadamena Tuhan utur di muna. Amin.